Mari kita buka Mazmur bab 17. Doa Daud diburu dengan tidak bersalah. Jadi saudaraku, Mazmur ini merefleksikan pengalaman Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Meskipun Daud tidak bersalah, dia dibenci. Meskipun Daud tidak berbuat dosa pada waktu itu, tapi Daud hidupnya mau dihabisi oleh mereka. Karena iri hati, karena dengki, karena kemarahan, karena kekecewaan orang lain terhadap apa yang telah diperbuat Tuhan buat Daud. Apakah Anda pernah ada di situasi seperti itu? Dibenci, diomongin enggak-enggak, difitnah, meskipun kita tidak bersalah. Saya yakin ada banyak sekali. Dikatakan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Jadi saudaraku, belajarlah dari Daud. Dalam doa, kita bisa membawa perkara kita. Kita tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan bisa melihat seluruh hati dan dalam-dalamnya kita. Tuhan tahu mana yang benar, mana yang gak benar. Daud mengatakan, aku membawa perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Saudara-saudara, kejujuran, kebersihan hati, tidak menipu, tidak memanipulasi dalam doa. Ternyata itu menjadi pintu masuk buat kita. Karena apa? Ya percuma kita bohongin Tuhan, percuma kita tipu-tipu. Meskipun dunia yang sekarang ini kita hidupi adalah dunia tipu-tipu, tapi di hadapan Tuhan kan kita nggak bisa menipu Tuhan. Percuma kita bohong sama Tuhan, karena Tuhan tahu isi hati kita. Dikatakan, daripada mulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Saudara-saudara, kalau Anda benar lalu dianggap salah, kalau Anda tidak bersalah tetapi oleh hakim, oleh masyarakat Anda dibilang tidak benar, Tuhan yang tahu, Tuhan hakim yang sejati. Di sini saya melihat ada beberapa pribadi yang betul-betul kasusnya, masalah hidupnya dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga harus menjalani hukuman yang sebetulnya tidak pantas atau tidak layak diberikan kepadanya. Datanglah pada Tuhan, karena Tuhan adalah hakim yang benar. Dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Artinya mulut Daud ini, dalam kata-kata Daud tidak berbual, Daud tidak berbohong. Daud berkata yang benar. Dan dia yakin, Tuhan engkau tahu aku benar. Engkau pasti menjadi pembelaku. Dikatakan, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ini sebuah curhat dari Daud, betapa selama hidupnya dia mencoba berjalan di jalan Tuhan. Dan dia tidak pernah melirik ke kiri dan ke kanan. Kemudian dikatakan, aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sebuah keyakinan dari Daud, dari pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya, pengalaman di masa lalunya, Tuhan selalu menolong. Maka untuk masalah yang ini, apalagi Tuhan pasti menolong karena aku tidak bersalah. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jadi dalam pergulatannya, dalam kelelahannya, dikejar-kejar, difitnah, meskipun dia tidak bersalah, Daud lari pada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan dan dia meminta Tuhan untuk melindungi dia. Dan Daud percaya setiap orang yang berlindung pada Tuhan pasti akan diselamatkan. Dikatakan, terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual.
Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Saudara-saudara, ternyata bukan cuma fitnah, bukan cuma kebohongan, bukan cuma berita-berita hoak yang menimpa Daud yang dilakukan oleh para musuhnya, tapi sungguh-sungguh ada kebencian dari musuhnya, ada ketidaksukaan, ada niat buruk, niat busuk dari para musuhnya untuk menghabisi nyawa Daud. Dikatakan, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Lawan yang dihadapi Daud bukan lawan sembarangan. Ada Saul, ada Absalom dengan segala prajurit-prajuritnya. Sementara Daud hanya seorang diri dan segelintir pasukan. Bukan sebuah keadaan yang seimbang, tetapi Daud tahu dan Daud yakin Tuhan bersama dia. Meskipun musuhnya banyak, tetapi dia akan aman dalam perlindungan Tuhan. Dia berseru di ayat 13, "Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka." Artinya begini, soal hidup dari musuhnya bukan urusan Daud. Soal kebencian, kesalahan dari musuhnya lagi-lagi bukan urusan Daud. Itu adalah urusan Tuhan dengan mereka. Biar Tuhan yang bertindak, biar Tuhan yang menentukan jalan hidup mereka. Kemudian, nah ini di ayat 15 yang menjadi inspirasi dari lagu Sari Simorangkir. "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi itulah batas-batas yang ditentukan Allah untuk Daud. Batas-batas hidup yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Hidupnya sungguh-sungguh Tuhan bentuk. Hidupnya sungguh-sungguh dibawa oleh Allah kemanapun Allah kehendaki. Meskipun ribuan orang mengatakan hidup Daud harus mati, pasti mati, akan mati, tidak bisa menjadi apa-apa. Tetapi Daud yakin dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pasti berencana, Tuhan pasti berkehendak lebih daripada yang dia bayangkan. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan hidup saya dan juga hidup Anda? Percayalah, pertolongan kita itu bukan dari rentenir, bukan dari saudara-saudara kita yang mungkin hari ini membantu, besok ngomongin kita. Tetapi pertolongan kita berasal dari Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menjadikan diri kita sesuai dengan rencananya. Terima kasih untuk menonton video ini.